guys, ketemu lagi dengan channel YouTube Primati Petualangan. Pada edisi sore saya kali ini saya akan mengajak Anda mengungkap misteri pohon kelor guys. Melengkapi video saya sebelumnya yang liputan tentang pohon bambu kuning atau silumbu wulung. Karena dalam mitologi Jawa sendiri ada 3 tanaman yang mempunyai 3 manfaat atau 3 tua yang sangat luar biasa, yaitu pohon kelor, 2 pohon bambu kuning, ketiga adalah silumbu wulung. Dan manfaatnya masih sama sekitar sesuatu yang berbau mistis dan gaib. Jadi kalau di tempat ada orang kesurupan, dipanggilin kiai nggak mempan, dipanggilin dukun orang sesepuh Jawa nggak mempan, coba dipukul pakai daun kelor. Atau orang yang susah meninggal karena mempunyai susuk susuk atau jimat yang lupa dibuang semasa hidupnya, bisa hilang dengan pohon kelor atau si daun kelor. Dan cerita menarik lain dari si pohon kelor itu adalah jadi ada seperti apa ya bro, gali apa ya bro, gali itu apa ya bahasa Indonesia ya, gali ya. Jadi seperti kayu yang keras sekali di dalam pohon kelor itu yang sangat bertua. Dan tidak semua pohon kelor itu mempunyai gali guys. Jadi ada ciri-ciri tertentu. Jadi pohon kelor yang ada galihnya itu ada ciri-ciri khususnya. Salah satunya kalau setiap malam ada suara seperti bunyi-bunyian gaib di dalam si pohon kelor itu, atau pada malam-malam tertentu, pada malam-malam keramat di penanggalan Jawa seperti Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon itu biasanya mengeluarkan cahaya. Oke, spesifikasinya seperti apa sih pohon kelor itu? Manusia rawa akan mengupasnya lebih jauh. Kita akan balik ke depan supaya Anda lebih leluasa menikmati asli dari batang pohon kelor yang bertuah. Manfaat pohon kelor banyak sekali. Ciri-cirinya itu buat obat juga bisa, dan lain-lain. Salah satunya yang berguna bagi orang Jawa ini, salah satunya ini ya, daunnya. Salah satunya buat apa namanya, orang kesurupan, orang ingin mengeluarkan susuk, itu pasti salah satunya pakai daun ini. Ini namanya daun 1000. Kalau nggak salah daun 1000, iya benar. Nah, ini yang dinamakan biasanya kalau ada benalu tumbuh di pohon kelor pun udah jadi obat Dan sangat diburu dan dicari orang ya. Itu mempunyai tuah dan apa ya, manfaat tersendiri. Yang jelas itu mempunyai keampuhan. Oke. Ya, kita sih nggak percaya banget sama pohon kelor ini. Yang kita percaya sebenarnya itu ya yang di atas ya. Yang di atas, yang menciptakan kita. Ini kan salah satu bentuk sarana sarana kok. Salah satu bentuk ini keagungan Tuhan. Oh iya, betul. Melalui pohon kelor ini. Nah, kayak gitu. Nah, ini ada lagi yang bermanfaat banget. Salah satunya ada galihnya itu loh. Galihnya ini bermanfaat banget buat kesaktian juga bisa, kekuatan juga bisa. Nah, kalau ada bisa dibentuk apa bro? Ya, dibentuk tinggal semaunya kita. Kalau ada nebang pohon kelor ini, kalau ada galihnya itu yang hitam, itu bisa dijadiin cincin, terus buat koleksi di rumah gitu. Itu ada tuahnya. Jadi salah satunya itu ciri-ciri pohon kelor ini sebenarnya nggak sembarangan sih. Kalau orang Jawa bilang nih, pohon kelor ini kalau zaman dulu buat nanam itu rambatan nanam itu namanya sirih. Makanya itu orang dulu ini kalau cara bahasa Nginang, bahasa gini apa ya? Yang Nginang. Nyirih. Itu nyirih. Itu mencari sirih yang ada di pohon kelor. Makanya oleh orang-orang dulu giginya masih utuh, rapi. Orangnya cenderung sehat-sehat ya. Orangnya sehat-sehat. Soalnya apa?
yang dicari itu yang mistis-mistis kayak gitu loh. Jadi punya apa? Punya Tuah ya, sendiri. punya tuah sendiri. Jadi orang dulu itu kalau nyirih pasti kalau nanam daun sirih pasti di depan rumahnya ada pohon kelornya. Oh. Kayak gitu. Kalau sekarang kan nggak ada. Soalnya orang sekarang kan udah apa? Udah internasional lah. Udah nggak dipakai lagi. Tapi kalau orang Jawa, kalau kayak saya sih masih pakai. Cuman saya kan nggak nyirih. Jadi orang dulu kan giginya masih utuh, udah tua, umur puluhan tahun apa? 800-an tahun giginya masih ada. Contohnya itu bapak saya dulu. Pendengarannya masih oke, matanya masih jelas buat memandang, giginya masih ada, nggak kayak saya ini. Saya udah habis, masih muda aja, umur 40 lebih udah habis giginya. Soalnya makannya tuh yang banyak apa namanya? Kimianya. Tuh makanan panas dimakan. Kalau orang dulu enggak kayak gitu. Ini salah satunya mengonsumsi daun kelor ini. Oke. Siap. Sudah cukup. Tadi liputan singkat saya tentang pohon kelor bersama manusia rawa. Manusia sudah berusaha menjelaskan sebisa tentang manfaat dan tuah pohon kelor itu sendiri, guys. Sebenarnya ya, ini kalau orang Jawa bilang itu daun 1000, godong 1000. Oke, guys. Jadi manfaatnya untuk hal-hal yang berbau gaib dan mistis, salah satunya adalah merontokkan susuk. Kedua, mengobati orang yang kesurupan susah dihilangkan atau susah mengeluarkan jin dari dalam situ orang yang kesurupan, salah satunya disabet atau dipukul pakai si daun kelor itu, guys. Bahkan orang yang kayak gini. iya, orang yang meninggalnya susah aja kalau sudah ikhlaskan gunakan pohon ini, guys. Dan manfaat lain dari sisi kesehatan mengobati banyak penyakit seperti kolesterol, darah tinggi, diabetes, dan lain-lain. Bahkan saya pernah menonton salah satu channel YouTube yang menayangkan video mantan Kapolri kita Bapak Tito Karnavian itu mengkonsumsi daun kelor dan mengajak kita semua masyarakat Indonesia untuk mengkonsumsi daun kelor karena beliau sendiri sudah merasakan begitu banyak manfaat dari daun kelor itu sendiri. Oke, guys, sekian liputan singkat saya mengupas misteri tentang pohon kelor, melengkapi video saya sebelumnya tentang lumbu bulung dan bambu kuning. Mudah-mudahan bisa menjadi informasi dan pengalaman baru untuk Anda. Oke, tim Rimba Petualangan selalu mengabarkan dari alam liar kepada Cilacap. Salam petualangan Indonesia. Ya, betul, ada temennya kami yang lagi menek pohon kelapa itu, guys, itu. Tuh, itu adalah penduduk asli di sini, di desa ini. Mata pencaharian sehariannya adalah menyadap pohon kelapa atau menderas itu, guys. Mau manjat pohon kelapa kayak bajing aja, guys, saya tupai aja tuh, guys, tuh. Tahu udah di atas itu. Coba, guys. Itu bukan bajing, kalau dinamakan monyet.